memiliki slogan, memiliki visualisasi gambar yang menarik audiens, dan memiliki fakta atau kontak yang bisa dihubungi. Ya, tepat sekali. Jadi sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai materi tes iklan. Sebelum kita melangkah ke materi tes iklan, sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pelajaran ini. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian, tujuan, serta unsur-unsur dan kaidah kebahasaan tes iklan melalui kegiatan mengamati berbagai contoh iklan terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Serta memahami materi tersebut, peserta didik mampu menganalisis isi, pesan, dan daya tarik yang terdapat dalam tes iklan secara kritis, serta mampu menjelaskan kelebihan dan kekurangan suatu iklan berdasarkan unsur-unsur yang dimilikinya. Nah, pada pembelajaran pagi hari ini, kita akan menggunakan pendekatan berlearning dengan model problem based learning digunakan dalam pembelajaran ini untuk membantu peserta didik belajar secara sederhana, kreatif, dan menyenangkan sehingga mampu menunjukkan sikap kreatif, bernalar kritis, mandiri, bertanggung jawab, serta mampu bekerja sama selama proses pembelajaran. Sebelum Ibu menjelaskan pengertian iklan, Ibu akan menampilkan dua contoh iklan yang menarik dan iklan yang kurang menarik. Nah, sekarang kalian bisa langsung amatin. Iklan tersebut, menurut kalian, mengapa salah satu iklan tersebut tidak menarik untuk dilihat? Karena visual yang kurang menarik, Ya, informasi yang kurang jelas, tuh. dan keterangan kontak yang bisa dihubungi. Ya. Nah, selanjutnya itu unsur apa aja sih yang terdapat dalam iklan? Kedua iklan tersebut memiliki judul, Ya, mengandung panggilan persuasif, ya, terdapat slogan, terdapat
bahwa produk atau jasa yang ditawarkan yang kita miliki itu memang lebih baik, tapi tidak untuk menjatuhkan produk atau jasa orang lain. Dan yang selanjutnya, ringkas. Iklan yang menarik adalah iklan yang tidak berbelak-belak. Ya, ada fakta. Iklan harus mengandung fakta, misalnya seperti alamat perusahaan, harus jelas. Jadi itu tidak boleh kayak dibuat seolah-olah itu fakta, padahal nyatanya itu tidak ada perusahaan tersebut. Jadi seperti kayak dibohongin gitu. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Sebelumnya Ibu akan bertanya, apakah materi yang tadi dijelaskan sudah cukup paham? Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, setelah Ibu membagi kalian menjadi beberapa kelompok, Ibu akan memberi kalian sebuah LKPD yang harus kalian kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Silakan bisa langsung dikerjakan ya. Apakah sudah selesai semua? Nah, kalau sudah, sekarang kalian bisa langsung mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan teman-temannya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya, pengalaman apa yang telah kalian dapatkan saat belajar mengenai teks iklan tersebut? Apa aja yang kalian dapatkan dalam pembelajaran pada pagi hari ini? Yang saya dapatkan ternyata bahwa iklan itu mengandung kata persuasif yang mengajak audiens supaya mengikuti apa yang diperintahkan pada teks iklan tersebut. Lalu terdapat dalam iklan terdapat sebuah slogan dan juga kontak pesan yang bisa dihubungi, Ya, dan juga informasi sebuah produk dari produk yang diiklankan. ya, tepat sekali. Nah, lebih tepatnya lagi juga dalam pembelajaran pagi hari ini kita itu telah mempelajari mengenai pengertian unsur-unsur teks iklan, tujuan dan kaidah kebahasaan. Nah, untuk pengertiannya itu kita itu jadi tahu kalau misalkan iklan itu mendorong halayak untuk minat kepada jasa atau barang yang kita tawarkan. Nah, untuk tujuannya juga lebih tepatnya lagi sama dengan pengertian tadi. Nah, yang unsur-unsur itu ada 6 yang sudah Ibu jelaskan. Dari situ kita tahu kalau iklan itu memiliki slogan, judul, terus logo, visual, ya, terus sama kontak pesan yang akan dihubungi dan dari manfaat produk tersebut. Jadi dari situ kita itu jadi tahu kalau produk yang diiklankan itu bisa menarik halayak untuk membeli